6 kali ini Big Jan. Oke, last round untuk malam hari ini. Yang belum buyah ayo let's go. Wait, Motas ada 2 tim, ada INB dan juga Dewa United. Ternyata di sana diperebutkan. Iya betul banget, di pulau-pulau sekecil itu bakal terjadi peperangan, mencoba untuk dikedik tetapi harus terjatuh kali ini. Satu orang bertinju-tinju mencoba untuk ngecek santai jongkok gaming kali ini daripada Dewa mendapatkan first blood kali ini. Hati-hati di sana ada tong merah yang bisa menjadi marah bahaya dan lebih tepatnya 2 kill udah diamankan daripada Dewa di early kali ini Bigan. Tumben banget gua ngelihat UNB turunnya misah kenapa juga mereka harus turun di area Motas karena biasanya UNB ini turun ya udah mereka seperti di sentral gitu. Tapi juga gue ngeliat 2 players juga turun di sentral gitu loh. Tak ada kepentingan apa mereka turun ke area Motas, mungkin mereka tahu di Motas gak ada yang turun gitu ke arah sana mungkin ya, tapi gue gak tahu apa yang ada di benak pikiran dari anak-anak tim UNB. Tapi ya ini masih bisa diselamatkan. Sementara itu ada Dragon Phoenix juga yang terancam, posisinya terpisah. Rama mendapatkan tembakan dari shotgun Tekken Jatra, langsung masuk menuju ke lubuk hati yang paling dalam, begitu menyakitkan dan menusuk jiwa. Langsung instan knockdown, langsung di end. Di sini ada juga yang sudah ditembak. Ada tembakan balas tapi Kiki yang berhasil untuk mendapatkan reckless auto di end oleh seorang Deck tentunya. Tapi kali ini ada pergantian pemain dari arah tim EVOS Immortal di round akhir baru masuk menggantikan Jujun. Gue ngeliat di sini kenapa ya acak-acakan atau kayak gimana kan di sini ada Rans, ada EVOS, ada Ranik gitu. Betul banget. Dan juga kalau kita lihat tadi Rasa kayak berani banget untuk bergerak maju mencoba melakukan satu oh my god, korban kedua dari shotgun charge di depan sana Bigan Jatra. Mungkin si Jacknya nggak tahu di arah situ ada orang, di rumah itu ada orang yang ngebuat ya udah ya polos aja tiba maju. Kalau misalkan si Rasanya tahu mungkin dia juga bakal naruh respect gitu loh, nggak tiba-tiba langsung masuk meskipun dia punya misa dan dia ya kalau amfibi gitu ya kan, nggak bakal tiba-tiba masuk. Gue yakin feeling pro player itu beda gitu, respectnya itu ada. Tapi mungkin karena si Rasanya juga nggak tahu yang ngebuat udah dia lurus-lurus aja kali gitu ya kan. Ya masih di early, masih 12 tim, belum ada tim yang benar-benar kewipeout juga. Masih kita bertambah lagi bahkan sampai 48 lagi pun bisa gitu. Iya betul banget, yang penting ada yang namanya koin. Kalau pengen nge-revive di revival spot itu tentunya bakal berbahaya. Kalau kita lihat cuma malam ini yang pakai revival spot itu cuma Dewa loh. Itu pun mancing, itu pun enggak. Oh iya ada yang di luar zona. 2 kali hitungannya. Pertama hidupin temannya 2 orang dan yang kedua itu kayak mancing musuh tapi musuh nggak ada yang datang ke arahnya. Berarti emang kayak meskipun dipancing kayak gitu ya udah sih kalau ada yang mau nge-revive mah kalau misalkan kita terlalu jauh dari areanya. Misal nih kayak tadi Dewa nge-revive di atau taruh sekarang lah misalkan BTR nge-revive di Lumber Mill. Terus lu ngeliat dari sentral nih kayaknya jauhan deh kalau misalkan itu hanya ngeganggu jalan rotasi kita nggak usah. Apalagi ini kan hitungannya kita nggak bisa menganggap musuh di depan sana positif untuk nge-revive temannya. Ini bisa bukan ranked bro. Iya betul banget, bisa aja jatuhnya itu kayak pancingan. Dan untuk sejauh ini gue tuh kayak belum nemuin tuh ada tim yang terpancing oleh revive yang mana yang menghidupkan revive itu satu spot tuh. Kalaupun ada yang menggunakan revival spot terus kebunuh itu contoh kayak masih di awal divisi 2 kemarin di week pertama. Gue inget banget momentum itu di mana itu Asuna kalau nggak salah mencoba kan lo nggak sama gua itu. Iya betul banget, dan itu ditabrak sama si Ubed. Iya. Terbunuh juga Asunanya, tetapi sebelum Asuna terbunuh dia bisa nge-revive 3 orang temannya. Pengorbanan ya dari karena emang dua-duanya perlu butuh revival spotnya. Betul banget. Jadi warnya udah 1 lawan 1 gitu. Oke. Setelah 5 round berjalan, EVOS Immortal sejauh ini masih memimpin dengan 72 poin. Ya 3 kali gitu ya kan, didoain gitu, sholat juga berjamaah. 72 poin.
Visa Soul, CSGO Mobile, dan juga MBR di bawahnya yang gak jauh-jauh banget. 7 ada GRC Aphrodite di posisi ke-4. Ya malam ini GRC, Point dan juga Dranik bahkan sampai Bonafide bisa aja finish di posisi ketiga ya. Kalau misalkan bisa memanfaatkan round terakhirnya. Ya sekarang emang selisih dari poin mereka ini kayak nggak terlalu jauh banget. Masih bisa banget dikejar, apalagi yang namanya network seperti itu berlaku banget. Dan MBR pun tadi udah nge-revive si Zeus juga ya. Dan kali ini tim UNB rupanya udah mulai masuk ke arah rumah bibir pantai, tetapi dari MBR ya, mereka itu udah notice mundur lagi dari luar R9 karena mungkin dia sadar ada kedatangan tamu baru, bakal coba terus ditembak menggunakan satu AC Akin ke depan menghancurkan yang namanya vehicle. Tetapi Zeus, Heidans, garda terdepan banget kali ini, musuh berada di bawah dengan menggunakan senjatanya katana pun bakal dipegang, mencari satu pergerakan ke arah bawah, lemparkan ke ada granat matang ke arah depan, rupanya belum. Sensei bakal terjepit kali ini, berada di balik yang namanya bebatuan. Apa saja Aidan memasang badan kali cukup sakit, tapi diterima. Sisi sebelah kiri dan kanan ada musuh semua. Lemparkan satu granat lagi ke arah depan, meletup balon hijau dan sangat kacau. Salah senjata. Terjatuh seperti kalau aku bermain ranked, salah tembak menggunakan senjata. Aidan sekali ini mendapatkan satu eliminasi, dilemparkan lagi ke jantung pertahanan dari sebelah kanan sudah ada Kibo. Responsif keluar dari satu topek melindungi dirinya, dan kayaknya mereka melakukan inisiasi untuk fokus ke sebelah kiri. Aidan juga membuka jalan ke depan, cukup sekarat musuh berada di depan sana, bakal ditembak. Ya ada berada di jalan bajingan Aidansnya, dia sempat tumbang. Kali ini Besto dari belakang memanfaatkan momentum. Kibo berada di bawah, dapat memanfaatkan bentuk pegang di kokang lagi kali terkena kritikal yang dari depan. Kibo masih mencari satu inisiasi medikasi, begitu pula juga dengan Besto dan temannya satu orang lagi tuarannya. Pun bakal tumbang kali ini dari bawah Kibo, 1 lawan 1 kali ini tersisa last man standing, 1-on-1. Tapi oh my god, oh my god, oh my god, malah petaka didapatkan MBR yang mencoba untuk keras ke arah bawah, tetapi diratakan begitu aja Bigan. The real nyata ya, ngeras kok rata. Waduh. Tapi untungnya nggak ngemot. Iya, Kalau itu ngemot dia. keluar lagi pantunnya. Udah keluar lagi pantunnya ya, konten lagi. Aduh. Tapi memang gua nggak bisa ngeraguin lagi, komit dari MBR juga itu bukan hal yang salah. Dibuka dengan granat yang dilemparin sama Aidan dan berhasil nge-take down satu player di batu. Itu ngebuat keyakinan dari player MBR sendiri buat ayo kita ras aja maju, fokus dulu ke arah kiri. Cuma alih-alih tadi fokus ke kiri, Aidannya kena granat. Gitu loh, ini backupnya dari UNB juga sangat-sangat luar biasa ketika satu orang tadi diras oleh 2 orang sekaligus. Dari belakang lempar granat, Aidannya masuk, dia yang kena granat. Jadinya itu menjadi titik balik buat anak-anak dari UNB bisa nge-fight back dari tim MBR-nya yang ngebuat malah MBR-nya yang rata. Padahal kalau boleh gue bilang secara tim fight-nya ini seimbang. Antara tim MBR dan juga tim dari UNB ketika emang tadinya 4 lawan 4. Tiba-tiba 4 lawan 3. Keculik balik 3 lawan 3. Keculik 1 3 lawan 2. Terus sama lagi malah jadi 2 lawan 2 dengan darah yang sama. 1 lawan 2. 1 lawan 1 dengan darah yang sama juga. Yang beda cuma ya udah mereka cuma terhalang sama satu glue wall aja, dan somehow barusan juga udah ada informasi kalau Gedai adalah sang MVP di round sebelumnya. Iya, Gedai. Gue tadi pengen ngeliat apa ya, backup dengan Geran ya. Itu bisa dibilang kayak Mr. mereka emang bener-bener kuat banget ya. Ketika dia udah not temannya ya, kalau gua nggak bisa nge-firing musuh, seenggaknya ada granat yang bisa diledakkan, dan itu emang rupanya worth it. Aidan pun nggak bisa berbuat banyak, baru pengen mundur udah kena ledakan, knock aja gitu ya kan. Tingkat PD-nya udah membabi buta banget, kawannya pun sulit juga untuk nge-backup ya, karena ya bisa dibilang agak sedikit ketinggalan serta juga berada di area kita. Apalagi di bawah sana ada yang namanya batu, cukup menghalang untuk pergi tembakan daripada teman itu sendiri. Dan untuk kita bahas selanjutnya, Rans kali ini mereka lebih ke bermain vehicle, walaupun ya kalau beberapa round sebelumnya itu Bigan mereka masuk pakai vehicle ini ke jantung pertahanannya tim lain, dan kali ini mereka sedikit bersabar dan ada sesiasan berperan Bigan.
Yes, harus lebih bersabar lagi tentunya anak-anak dari First Rider Storm. Di beberapa round sebelumnya mendapatkan hasil yang buruk, tapi kali ini berupaya untuk men-take down satu tim CSGO Boba. Sudah ada Not berhasil menumbangkan Tutel dipulangkan ke arah lobby, bahkan kali ini ada tembakan balasan. Ance juga berhasil ditumbangkan dan Diwan terkena VK. Ya ampun, rata lagi First Rider Storm, ini bukan harinya kalian. Ya, harinya bagi CSGO Boba, di mana bocil ini bukan sembarang bocil, ini bukan bocil kematian tapi bocil dewa. Cakep. Udah dapatin 4 poin eliminasi aja, ya nggak sedikit ternotis. Poin 69 harus berhati-hati karena di sana Dranix Phoenix udah set up posisi dan membagi area mereka. Ada satu pergerakan daripada Kaing, rupanya bakal tertekan. Malnya pun nggak bisa berbuat banyak, meninggalkan begitu aja, dijadikan korban. Malnya dijadikan tumbal proyek dan meninggalkan daripada area tersebut Dragon Phoenix. Aduh, harus terculik satu membernya, masih bisa bilang is okay. Mungkin yang riset hanya resource-nya saja, dan ketika memang masih bisa dihidupkan kembali, sebenarnya masih bisa ikut sama survive bareng teman-temannya dan masuk ke dalam zona selanjutnya. Poin 69 juga mereka harus masuk ke dalam zona selanjutnya, dan tadi sempat ngomongin soal run. Ada yang baru turun. Yaps, udah bakal ke detect kali ini. Tadi ngomongin soal runs ya, yang sekarang udah mulai kelihatan buat main cycle buat masuk ke dalam zona selanjutnya. Kalau misalkan sebelumnya dia nabrak-nabrak ke kompon lawan-lawannya, tapi mereka kali ini main lebih bersabar. Kalau yang lu bilang tadi ya, memang nggak setiap permainan lu harus main buat agresif, apalagi ketika memang lu punya vehicle buat dipakai buat masuk ke dalam zona, ya pakai masuk aja gitu. Kalau misalkan masih bisa menghindari fightnya, ya better buat tinggalin aja. Dan gua nggak tahu ini kabar baik atau kabar buruk buat GS. Mereka tetap di area crossroad, biasanya mereka muter belah ke mana kalau misalkan zonanya nggak ada di sana, tapi mereka tinggal naik bukit aja dan zonanya ada di arah mana. Maksudnya kalau kita lihat perbukitannya tuh udah emang rame banget. Sebelah kanan diisi sama Trans, kita masuk pakai vehicle, tetap ada danger-nya men. Kok Teori. bisa seperti itu dah? Itu dia udah terkena AWM daripada musuh di depan sana. Ada kali poin 69, sulit rungkat yang posisinya bergerak di dalam zona tergigit circle, dan itu dia bocil killing spree berhasil dapatkan. Yuk di pun tumbang kali ini. Ada 3 tim di repatan. Ciro melihat juga di depan sana, Ruli pun terjatuh menggunakan senjata bareta dari seorang Rian. Melihat lagi ke depan, namun Bigetron Rasengan yang gak bakal terdiam dari belakang mencoba melakukan backup fire lagi atau menjadi pintu party, di mana Siro bakal tertekan melihat granat menggunakan satu senjata shotgun charge-nya, melihat temannya petunjuk. My god, di luar dugaan kali ini Mian. Malah UNB-nya yang rata, terparty dan tersandwich kali ini. Gua nggak tahu itu faktornya apalagi yang ngebuat CSGO Boba kok bisa selamat. Ya, itu udah 3 orang dari UNB-nya ngeras, tapi UNB-nya mati semua coy dari atas. Bonafide itu urusan ya. Iya, Bonafide. Padahal aduh, itu aturannya kayak si UNB-nya udah tinggal ngeras 1 orang lagi aja, apalagi barusan 1 orang lagi pakai shotgun charge aja gitu loh. Aduh, ada aja gitu loh caranya Ses biar selamat. Kenapa Dewi Fortuna ada di CSGO Boba gitu loh. Terlindungi oleh Bonafide, dan di arah lain ternyata easy peasy berhasil menumbangkan 1 orang dari Bigetron Rasengan. CSGO Bobanya masih survive dan masih ada waktu buat masuk ke dalam zona selanjutnya. Ya, dan ini juga kayaknya kalau dari segi rotasi mereka bakal jadi tim terparty, di mana tentunya mereka udah notice kalau ada 2 tim yang saling berperang di sebelah kanan. Oh, di sana ada gocekan santai daripada lane main yang tadi, tentunya GX topnya pun harus jatuh kan? Dari sebelah kanan melihat Rama, namun pelukisnya pun tumbang. Last man standing kali ini bakal coba untuk digerakkan hatinya untuk bergerak maju, tetapi sudah ada Skyler dari sebelah kanan juga. Masih ada CSGO Boba. CPG-nya pun tumbang. Kali ini menyisakan Nisko. 2 orang tersisa. Rama juga melihat GX bakal tereliminasi di depan sana, merasakan timah panas begitu aja. Bigetron Rasengannya pun udah dipulangkan di kapan tertases Boba yang walaupun cuma 2 orang udah mengumpulkan 10 poin eliminasi Bigan. Benar seperti yang lu bilang, datangnya CSGO Boba, selamatnya CSGO Boba dari ancaman UNB tadi. Mereka masuk dari arah yang lain, mereka sadar ada pertempuran di bawah dan mereka yang jadi terparty, dan bocil
yang dikasih pelontar kali ini karena gedainya udah susah sih kayaknya kalau buat dihidupin lagi ya, meskipun mereka poin gitu. Zona yang sekecil ini dan juga resource juga bakal terbatas, tapi mereka tidak ada pilihan lain untuk masuk mungkin selain melakukan rush ke arah daripada Rans Esports. Di hadapan sana sudah disiapkan satu buah pelontar jebret. Wow! Satu lagi, yo ternyata didapatkan oleh seorang Rain. Rungkat rupanya kali ini pertahanan dari Rans Esports. Sia-sia harus tumbang juga pada ini, tapi ada pelontar juga seorang lem ke arah tim Vivos Immortal di arah depan. Masih belum konek ke arah siapapun, hampir saja tumbang di sana seorang lem. Masih bisa untuk melakukan healing kembali. Mario juga melepaskan tembakan di sana, langsung terpecahkan sebuah kepalan seorang Mans. Kemudian cirkan juga Gluol jadi harapan sana. Masih bisa untuk terus tembakan. Mario berhasil mendapatkan Arul juga, lagi-lagi kali ini berada di harapan sama untuk dipelontarin lagi ke arah depan tentunya. Masih belum connect. Oke, tertumbangkan. Limnya juga terkena knockdown. Ledakannya masih belum memberikan korban, tapi ada Cisco Bobo juga di sana yang menjadi kesulitan untuk tim dari Bonafide. Malah Evosnya rata terkena sebuah pelontar dari Mario. Cisco Bobo Jumbang di posisi kelima bersama dengan Dragon Phoenix di posisi keempat. Masih ada Bonafide, masih ada Surya juga di harapan sana yang menjadi sulit. Sangat-sangat kesulitan. Dewa yang dari tadi di Mod House bener-bener gak keluar. JRC-nya tumbang di posisi ketiga, dan ini Dewa United benar-benar harus berada di area perairan. Di area perairan, memang negeri kita ini memang negeri maritim, tapi nggak gini juga konsepnya. Harus perang di air, susah banget. Coba hancurin terlebih dahulu vehicle-nya yang ada di arah sana, dan kali ini Gluol sudah mau dipasang oleh tim Dewa United. Iya, apakah ini bakal menjadi harinya Dewa? Karena juga kita lihat Bams Gluolnya bakal dihancurkan dan menjadi ikan tenggelam begitu ya. Menggunakan satu begal daripada Ransnya, damage per second dan juga sakit. Namun kali ini Ransnya memberikan satu disk tembakan menjadi ikan, dan ikan menyisakan Ubed dengan senjata M19 17 pistol. Nggak bisa berbuat banyak, dan Buyah kali ini apakah belum lebih tepatnya melihat lagi satu update atau dia. Rupanya Bonafide berhasil save di round